Salam teman-teman, salam jumpa kembali, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita mau melihat daripada video Bapak Muslim ini. Bapak Muslim ini adalah menerima Tuhan Yesus. Dia itu salah satu guru besar untuk spesial pengajian untuk bahasa Arab gitu. Jadi untuk mengajari bahasa Arab di Indonesia ini memang Bapak ini ahlinya karena dia 5 tahun belajar di Timur Tengah, termasuklah di Mesir sama di Turki dia. Jadi Bapak ini sungguh sangat pasif sekali dengan bahasa Arab, dan dialah misalnya penerjemah dan mengajari bagaimana dengan cara membaca yang benar dan dengan meneliti kata-kata huruf per huruf dan koma per koma. Itu menurut dia Bapak inilah yang dipercaya di banyak beberapa santri di Indonesia. Jadi ternyata Bapak ini pernah dimasukkan ke dalam septic tank, masukkan di dalam apa namanya septic tank yang itulah itu apa namanya jamban lah ya, apa tempat jamban itu. Ternyata di situ dia beberapa hari bisa dia hidup kembali, dan dia menyatakan bahwa itu karena karunia Tuhan Yesus. Jadi teman-teman, kita saksikan ini videonya. Selamat malam. Nama lengkap saya Suaib itu Bu, atau pemirsa yang ada hanya sebuah nama yang disingkat saja. Tetapi kalau untuk nama lengkapnya itu sangat repot juga ya kalau disebut. Tetapi ketika memang pilihan Tuhan itu terjadi sama saya nyatakan kalau Tuhan itu luar biasa. Akhirnya saya dibaptis menjadi nama Ayub Christian. Jadi saya tidak ingat lagi nama saya, tidak mengingat nama saya yang kemarin, tapi saya lebih akrab dipanggil dengan sebutan atau nama Ayub Christian. Jadi usia saya sekarang 37 tahun. 37 tahun. Sebelum mengenal Kristus, sebelum mengenal Tuhan, saya tergolong atau keluarga saya lebih fanatik yang namanya untuk tidak tahu dan mau tahu siapa Yesus sebenarnya. Pusing, masa bodoh seperti itu. Tetapi itulah Tuhan. Jika kami melanjutkan daripada studi kami pada saat itu, akhirnya Tuhan menyatakan keilahiannya, Tuhan menyatakan kemahakuasaannya, bahkan Allah yang benar-benar hidup yang ada, menampakkan, bahkan memberikan wujudnya dan memberitahukan kepada kami, kepada saya, bahwa Allah yang benar adalah Yesus Kristus. Next, untuk kesaksian berikut, awal mula untuk kenal Tuhan. Kemarin, sebelum kenal Tuhan, sebelumnya, waktu kenal Tuhan, saya coba, karena saya adalah seorang kepala sekolah, kemudian saya juga di antara ribuan santri, saya juga yang ngajar mereka untuk ngaji, bahkan juga untuk pengenalan bahasa Arab yang fasih, yang benar. Akhirnya saya bilang, Tuhan tangkap saya. Maaf Pak, itu kepala sekolah madrasah, MTS atau Ya, gimana? Saya kepala sekolah yayasan di pondok pesantren. Boleh nggak usah disebut namanya ya Bu, gitu. Silakan. Ya, oke. Jadi dari sekian, puji Tuhan, saya didatangi oleh Roh Kudus. Saya katakan Roh Kudus, Roh Tuhan pada saat itu. Pada saat saya melanjutkan studi saya. Dan pada saat itu, saya, karena di dalam ajaran kami, ajaran saya, ajaran doktrin yang diajarkan oleh ajaran agama saya kemarin, itu
5 waktu, bahkan ada sunah-sunah yang lainnya, waktu-waktu lainnya lagi untuk boleh menghadap sama abdominallah, sama yang di atas. Jadi teman-teman murtadin ini jelas banyak tahu gimana kehidupan seorang muslim, seorang seperti kami pada saat itu. Saya coba pada saat itu saya ambil satu waktu untuk saya, karena ketidaktenangan hati saya waktu itu. Saya ambil air, maaf ya, wudhu pada saat itu. Saya ambil air wudhu, saya sholat. Pada saat saya sholat di rakaat yang pertama, bacaan saya waktu itu masih, boleh nggak Bu saya ngaji sedikit gitu? Silakan Pak. Oke. Pada saat itu saya angkat tangan, bacaannya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wadzaitun wa turishinin wa dzal baladil amin laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Bacaan saya waktu itu belum lanjut ke bacaan berikut, ke ayat berikutnya. Tiba-tiba ada bisikan yang saya dengar di telinga saya, bilang, kamu pandang ke depan, buka mata kamu baik-baik dan lihat apa. Pada saat saya buka mata, pada saat itu saya lihat di hadapan saya dengan tinggi, saya kira-kira aja sekitaran 7 meter tinggi sekali, tinggi banget gitu. Waktu itu tingginya luar biasa. Dan wajahnya nggak kelihatan, telapak semua nggak kelihatan. Yang kelihatan saja yang sempat saya lihat semacam jubah. Di situ pada saat saya melihatnya, akhirnya kepala saya ini kan sempat ini ya Bu, sempat memar. Waktu itu saya langsung jatuh, memang nggak sadarkan diri. Serasa saya waktu nggak sadar diri itu perkiraan mungkin 2 menitan gitu, tetapi saya sadar 8 hari pada saat itu pas. Kenapa sampai 8 hari? Karena saya tanyakan berapa hari saya di sini, karena pada saat itu mereka sudah siap opname saya di rumah sakit. Saya bilang, apa yang terjadi? Ternyata pada saat itu saya cuma lihat itu saja, saya mengeraskan hati, bukan mengeraskan hati lagi. Saya tanya guru spiritual saya. Saya sempat tanyakan. Saya tanyakan seperti ini. Saya kok sampai jatuh seperti itu? Dan saya nampak di hadapan saya itu seperti ini. Sosok yang tingginya saya kira-kirain 7 meter gitu. Tetapi apa kata mereka? Kata mereka, ingat, setan atau iblis boleh menyerupai hal itu untuk menggodai kamu. Saya juga masih bisa ini, masih mengeraskan hati. Padahal pada saat itu memang sudah jelas kalau memang Tuhan yang luar biasa itu benar-benar ada. Ya Pak Syuaib, tadi itu pada saat Bapak membaca surat At-Tin itu, Bapak sedang posisi sholat ya? Iya, posisi itu itu pada saat naik rakaat yang kedua, Bu. Sholat apa itu Pak? Saya waktu sholat itu saya ambil untuk sholat hajat saya. Oh, oke. Nah, kemudian pada saat itu saya kembali mengeraskan hati. Saya belum selesai untuk ikut Tuhan, karena memang saya selalu bertanya kepada Ustadz saya atau guru spiritual saya. Tapi dia bilang tetap kamu maju. Yang anehnya di kali yang kedua, di minggu yang berjalan itu, setelah saya melakukan terjadi hal itu, yang anehnya letaknya di piring makan saya, di piring makan itu kedua belah tangan Tuhan
saya tidak bilang Tuhan karena memang saya tidak tahu itu Tuhan punya tangan ya begitu. Saya bilang, kok di dalam piring saya ada 2 belah tangan. Kalau saya perhatikan kayak banyak saya lihat kayak gitu, banyak saya lihat setelah saya masuk ikut Tuhan gitu. Itu tangannya berlubang, tapi di keluarnya bukan darah, tetapi di situ keluar itu semacam cahaya di dalam piring makan saya dan di gelas air minum saya. Kemudian saya memandang ke kiri ke kanan, semua saya lihat tangan itu. Hanya kok apa yang terjadi ya gitu. Saya nggak serta-merta, saya nggak tanya lagi guru spiritual, saya cari sendiri. Hingga akhirnya saya bilang saya nggak menjelekan agama kemarin, atau saya punya agama yang sekarang lebih bagus, atau yang agama saya yang kemarin nggak bagus. Saya bilang saya berterima kasih aja sama Tuhan. Kalau Tuhan panggil saya seperti ini, berarti Tuhan yang benar-benar bertanggung jawab atas semuanya. Tapi saya percaya saya dipanggil bukan untuk menghakimi, tetapi saya dipanggil untuk menghasilkan buah. Pada saat itu saya lakukan, saya mencari sendiri. Ternyata saya cek, saya kembali di dalam Al-Quran saya untuk terjemahannya. Saya baca sekian banyak perkataan yang disebut nama dia, nama Isa alaihi salam atau Isa al-Masih. Waktu itu saya tetap ngotot, enggak, akhirnya mungkin saya sudah mau atau sudah pengen ikut Tuhan. Saya katakan tepatnya waktu itu saya ngaku ke mereka, yuk saya balik ke Ponpes, pondok pesantren. Saya mau minta sama keluarga agar ikut Tuhan yang benar. Tetapi proses itu dimulai malam itu. Proses yang pertama yang terjadi sama saya itu Ba'da Isya, atau sementara waktu Isya. Itu terjadilah proses yang pertama. Proses yang pertama ketika saya katakan gini ke orang tua, ke orang sekitar dan mereka semua atau keluarga, saya katakan, yuk saya coba rubah doktrin sebenarnya, mau untuk mengalihkan itu supaya penyebutan Yesus itu saya mau ganti Isa waktu itu. Tetapi kalau doktrin di sana ya beda gitu. Akhirnya saya bilang ke keluarga, yuk kalau memang boleh kita ikut ini sama-sama gitu. Tetapi jawaban pertama waktu itu ya dikumpulkan semualah keluarga saya. Semua keluarga, saya nggak tahu apa yang harus terjadi. Tapi karena memang saya juga nggak nyangka akan terjadi seperti itu. Malam itu saya dilucuti, dibilang kamu sudah gila, kamu sudah nggak waras ya, kamu di sekolah tinggi-tinggi, kamu semua diungkus itu semua kamu sudah nikmati. Kok apa yang kurang lagi gitu. Maaf Pak, dilucuti itu maksudnya apanya yang dilucuti? Pakaiannya atau gimana? Iya, pakaiannya. Telanjang bulat gitu? Iya, ditelanjangin. Kalau saya nggak bisa bilang telanjang ya, bukan, saya bilang sedikit itu ya. Jadi pakaiannya ya, gitu. Ya maaf Pak. Apa yang akhirnya membuat Bapak memutuskan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Ya, yang membuat saya sampai percaya sama Tuhan sebelum saya bertemu keluarga, artinya untuk sampaikan ke keluarga bagaimana kita harus ikut dan semuanya. Pada saat itu saya memang setiap malam saya didatangi suara itu selalu bilang, yuk ikut, bilang akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu yang selalu
saya dengar. Padahal saya nggak belajar Bible loh, Bu. Nggak. Saya cuma dengar sepintas saja. Kemudian pada saat itu banyak hal yang saya temukan sampai di penglihatan saya kayaknya saya bilang udah nggak normal gitu, udah nggak normal kok. Saya harus diperlihatkan dengan macam-macam yang saya nggak pernah lihat gitu. Lihatkan seperti diperlihatkan seperti orang-orang semua berpakaian putih di kerempok. Pokoknya pada saat proses terjadi itu, saya selama itu ikut pendidikannya itu loh, Bu. Saya bilang memang saya benar-benar bukan dilema lagi, saya sakit. Sampai saya memang memutuskan. Memang telinga saya itu selalu dengarkan kata Tuhan. Kata Tuhan, yuk ikut. Yuk, seperti itu. Karena saya kan belum tahu ini, Bu. Belum tahu Alkitab, yang nggak tahu sama sekali waktu itu. Emang nggak tahu. Nah, akhirnya saya ambil satu keputusan itu pada saat saya rebah tadi jatuh itu, memang di situ suaranya memang jelas, sangat jelas. Dia bilang, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu jelas sekali, sangat jelas saya dengar. Akhirnya next waktu itu saya sampaikan ke keluarga tadi, saya dilucuti, ditelanjangi. Itu proses pertama saya dipukul, saya pokoknya semua sudah nggak tahu apa yang terjadi. Pokoknya ditendang lah, sudah memang mengerang kesakitan sampai memang nggak rasa ini ya, maksudnya mau mati saja waktu itu. Tetapi suara itu datang di telinga saya. Dia bilang apa? Dia bilang, aku tetap sama, baik dulu, sekarang, dan selamanya. Akhirnya puji Tuhan, saya bilang, saya kuat dengan perkataan Tuhan seperti itu. Saya kuat, saya katakan, saya tetap kuat. Saya belum panggil Tuhan waktu itu, karena saya takut, saya belum tahu Tuhan, saya tahu Allah. Itu proses pertamanya. Dia bilang, kamu masih tetap pada pendirian kamu. Saya katakan, saya tetap pada pendirian saya. Saya pilih dia, pilih Isa Al-Masih alaihi salam sebagai Tuhan juru selamat kita yang luar biasa. Tetapi jawaban dari mereka ketika mendengar hal itu bukannya senang, malah saya diikat loh waktu itu. Kaki saya diikat, diseret pakai kendaraan. Saya sama seperti nggak tahu seperti apa lah waktu itu. Tetapi rasa yang saya rasa nggak sakit sama sekali, bahkan lecet pun nggak ada waktu itu. Ada sempat lecet saya di bagian lutut saya itu. Itu diseret pakai apa, Pak? Motor gitu? Enggak, waktu itu mobil yang seret saya di tanah di area pondok situ, disaksikan santriwati saya waktu itu. Kalau Bapak setiap hari tinggal di pondok pesantren ya? Iya, karena saya kepala sekolah di situ, Bu. Jadi tempat tinggalnya harus di lingkungan sekolah, sebagaimana pondok pesantren pada umumnya gitu. Ya, hingga akhirnya saya diseret. Emang saya bilang saya nggak rasa apa-apa, tapi saya bilang ada yang lecet daripada saat saya mengalami hal itu. Nah, terus pada saat mereka berhenti, mereka tanyakan lagi, bagaimana? Kamu masih mau ikut yang seperti kamu yakini? Tapi saya bilang, saya tetap ikut dia, meskipun harus habis nafas saya seperti itu. Kalau bahasanya kita, dia bilang meskipun harus nyawa jadi taruhannya, saya ikut dia. Saya sudah terlanjur karena sudah sakit ya begitu.
sudah menderita. Saya bilang, saya nggak akan lupakan dia, bahkan saya lepaskan dia. Saya percaya dia selalu jaga, bahkan pegang tangan saya. Kemudian saya juga kira mereka akan punya rasa simpati gitu, atau rasa gimana ya, ketergerakan lah untuk menerima Tuhan. Tetapi saya malah digantung waktu itu. Saya digantung dengan kaki sebelah, kaki yang tadi diseret dengan mobil itu saya digantung dengan kaki sebelah. Akhirnya saya perkirakan sekitar kalau 8-9 meter kali ya gitu tingginya itu pohon yang dibuat gantung saya dengan kaki sebelah. Bukan cuma sampai di situ, sampai dibuat ini, dikasih ini lagi, jatuh lagi dari atas sampai memang kepalanya bagian belakang ini bonyok sampai memang masuk ke dalam. Tetapi itu Tuhan selalu berbisik. Dia bilang, aku tetap sama. Dia bilang, dulu, sekarang, dan selamanya. Berarti Tuhan bilang, minta. Apa? Saya berdoa saja dalam hati sesuai dengan perkataan saya. Saya katakan, saya siap ikut Tuhan waktu itu. Dibakar hidup-hidup. Akhirnya setelah saya digantung itu prosesnya memang nggak ada ampun. Malam itu mungkin sampai pagi saja. Saya nggak tahu itu pagi karena memang saya betul-betul disiksa. Akhirnya mereka coba membakar saya. Yang anehnya ketika mereka mau bakar saya, Tuhan bilang, Tuhan bersama-sama dengan saya. Yang anehnya lagi, saya nggak kenapa-napa. Dengan sorak-sorakan mereka katakan, kamu harus balik, kamu harus ini, kamu enggak. Saya bilang tetap tidak, saya tetap pilih dia. Apapun yang terjadi, kalau memang harus habis atau mengakhiri semua dengan saya harus dibunuh atau harus dari kalian, terserah saja. Akhirnya saya dimasukkan ke dalam septic tank. Tunggu Pak, tunggu. Sebelum masuk septic tank, itu yang melakukan penyiksaan pihak pondok pesantren ya? Dari keluarga, karena memang keluarga yang koordinasi, karena keluarga besar, maaf ya Bu, artinya saya nggak bisa juga menjelekan keluarga sebenarnya ya gitu. Ya. Tetapi saya bilang, saya menceritakan kemuliaan Tuhan, keluar biasaan Tuhan. Saya katakan keluarga yang melalui mereka saya tahu proses itu seperti apa. Jadi keluarga yang ini kalau yang kalau pihak pondok pesantren sendiri gimana terhadap sikapnya kepada Bapak? Menyiksa juga, ikut menyiksa? Iya, karena kan satu tuh mereka dari orang tua, karena dari pendiri tuh. Oh iya. Jadi kalau kita kan cuma ini saja sama dengan bawahan, tetapi diangkat sebagai kepala pondok pesantren gitu, karena anak gitu. Nah, akhirnya saya dimasukkan ke dalam septic tank malam itu juga. Itu sudah bukan malam lagi, sudah mau ba'da subuh, sudah perkiraan jam 4 nggak salah itu. Saya sudah pasrah. Memang siksa sekali. Saya dimasukkan ke dalam septic tank. Septic tank itu di dalam itu sumpah bau. Memang nggak ada DP, nggak ada harum-harumnya sama sekali gitu katanya sih. Tapi ketika saya di dalam, saya nggak tahu mereka cor apa di atas. Pokoknya saya di dalam. Saya nggak tahu siang, nggak tahu malam waktu itu. Tetap mereka kalau sudah, karena memang gelap katanya seperti itu, mereka biasa ini gedor-gedor begitu dari atas, toki-toki begitu, dan maksudnya meyakinkan apakah saya masih hidup atau gimana.
selama 4 bulan. Saya katakan hari pertama saya di dalam safety tank, Bu, tahu nggak, saya nggak lihat kotoran di dalam. Saya lihat seluas mata saya memandang ke kiri ke kanan, sepokoknya indahnya indah sekali. Harumnya harum sekali di dalam luar biasa ya. Itu harum sekali loh, Bu. Akhirnya pada saat itu kayak ada seorang kakek-kakek ya, saya nggak tahu dari mana asalnya, tapi di dalam safety tank itu saya nggak tahu juga itu. Maksudnya saya bilang ini safety tank atau apakah gitu. Tetapi saya nggak sadar itu safety tank atau apa. Tetapi pas saya keluar, pada saat saya dikeluarkan itu selama 4 bulan itu, saya tahu saya di dalam safety tank. Di dalam safety tank itu ada seorang kakek-kakek yang memakai tongkat, jenggotnya segini loh, putih. Dia pakaiannya putih lusuh gitu, kayak lusuh begitu, tetapi harum dia. Dia bawa semacam, di sebelah tangan kanan dia itu semacam cawan, sebelah kiri dia itu seperti roti. Jadi pada saat saya di dalam itu, saya kayak dibangunkan dan disuruh juga kamu makan itu roti yang dari tangannya. Jadi saya diberi makan dari tangannya, tangan kirinya itu. Saya diberi makan dari tangan kirinya dan diberi minum dari tangan kanannya. Saya rasa roti itu sampai detik sekarang saya aja, saya katakan saya aja bantu-bantu kerja di tempat kerja seperti sama kafe atau rumah makan gitu. Saya nggak rasa lapar sampai detik ini. Saya nggak rasa lapar, gitu. Demikian juga haus juga saya, dan rasanya itu saya masih ingat atau masih rasa sampai saat ini. Rasa yang saya rasa di dalam safety tank itu harumnya luar biasa. Tetapi bahasa Tuhan tetapi bilang luar biasanya Tuhan. 4 bulan itu saya nggak tahu siang, nggak tahu malam karena saya di dalam. Tetapi saya keluarnya dari dalam situ ada seorang ini, paling pertanyaannya gimana sampai keluar dari dalam safety tank gitu. Ada seorang kakek-kakek yang itu dia perkenalkan namanya dia si Beni katanya. Dibilang ini, kamu keluar. Saya keluar dengan telanjang itu, Bu, dengan memang nggak ada busana sama sekali. Saya keluar. Kamu pamitan ke keluarga kamu. Lo nggak usah disuruh pamitan gitu. Dibilang pamit, kamu akan keluar dari situ. Kamu akan, dibilang kamu akan sekolah, kamu akan jadi orang yang, kamu jadi hamba Tuhan yang siap mengabarkan Tuhan. Itu yang dia bilang. Jadi saya pergi ini izin ke keluarga. Yang anehnya saya nggak digubris begitu, nggak dilihat sama keluarga saya. Saya berhadapan. Saya bilang saya pamit. Nggak ada respon sama sekali, sama gimana gitu. Saya jalan di hadapan mereka. Saya pokoknya saya keluar waktu itu karena memang suara itu bilang jangan diulur, jangan kamu ulur waktu kamu itu. Akhirnya saya keluar dari situ. Keluar dari tempat itu, dibawa ke suatu tempat, dari tempat satu ke tempat satu, keluar dari sekitar area pondok itu, ada seseorang yang kasih saya pakaian. Dia bilang kamu pakai, tapi pakaian itu berbentuk gamis loh, Bu. Ya, berbentuk gamis, karena saya memang sukanya pakai gamis waktu itu. Berbentuk gamis, bilang kamu jalan, kamu baik-baik. Saya jalan bersama Pak Beni. Di pertengahan jalan ada satu semacam memang orang nggak, saya nggak kenal orang-orang gitu, semacam angkot ini loh, apa ini namanya, kayak Grab begitu, tapi dulunya nggak ada kayak Grab-Graban gitu, apa ini gitu. Grab car. Jadi kayak begitu dibilang, yuk kamu naik. Saya nggak tahu itu namanya apa, bukan, memang saya jarang kayak gitu. Jadi diajak naik mobil itu ya Pak ya? Saya naik mobil itu sampai tiba di satu daerah, keluar dari daerah saya yang kemarin, masuk ke daerah yang lain waktu itu. Waktu saya masuk di daerah itu, Om Beni ini nggak pernah satu sama saya, tetapi saya herannya
Loh kok Pak Beni ini sudah di hotel aja gitu, sudah ada di hotel aja. Jadi dibilang, ayo kamu masuk mesin. Saya bilang, iya Pak Beni ada, iya. Dia bilang, ini alamat kamu harus ke sini, nanti kamu akan ketemu sama ini hamba Tuhan yang ini, dia sudah tahu kalau kamu akan ke sana. Gitu. Akhirnya saya terus lagi ke itu, tetapi pada saat itu saya herannya Pak Beni ini sampai detik ini, sampai sekarang saya cari, saya juga kaget. Sebenarnya kagetnya begini, luar biasanya Tuhan, tetap saya bilang luar biasanya Tuhan. Buat saya sangat betul-betul saya terpukau dengan keluar biasaannya Tuhan. Mengenal Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa untuk kami. Jadi apalagi saya katakan sekali lagi, saya Tuhan proses. Setibanya di satu tempat itu, yang proses saya lagi bukan lagi di keyakinan saya yang kemarin, di keyakinan saya yang sekarang. Ada yang laporkan ke polisi waktu itu, dibilang, orang Kristen melaporkan Bapak gitu? Iya, orang Kristen, dia seorang gembala, maaf ya Bu, dia seorang gembala, dia ngotot katanya saya teroris gitu. Saya diproses, malam hari itu saya puasa karena waktu itu saya dibawa sama pendetanya, dibilang tinggal dulu di sini itu gitu. Jadi saya kira saya betul-betul dikasih isi sama mereka. Jadi saya masuk, saya bilang saya besok puasa Tuhan, puasa cara saya yang lama karena saya nggak tahu cara puasa orang Kristen gimana. Jadi saya puasa. Saya belum sempat untuk tutup puasa itu. Saya masih pegang buah jeruk itu, saya mau masukkan. Itu belum sampai di mulut, langsung di tangan saya langsung dipegang ini ke belakang, diborgol. Waktu itu, malam itu juga. Jadi karena dilaporkan oleh gembala itu tadi ya? Iya, gembala itu. Jadi saya diproses di kantor polisi, tahu nggak apa yang saya bilang sama Tuhan waktu saya dibawa sama polisinya? Saya bilang, Tuhan, proses yang saya alami ini, mungkin saya belum tahu Tuhan, maksudnya ketika Tuhan disalibkan seperti apa, tapi saya bilang saya nikmati saja. Kalau memang ini keberadaan saya membuat orang-orang terusik atau bagaimana, dan Tuhan izinkan saya di tempat itu, saya percaya Tuhan yang bertanggung jawab atas. Sebelum Bapak diborgol, apakah Bapak gembala itu tidak nanya-nanya tentang siapa Bapak? Dia nanya-nanya sama seperti ibu dan teman. Makanya saya kemarin saja waktu mau paparkan kesaksian, saya takut. Kenapa takut? Karena disangkanya seperti itu nantinya. Jadi kalau kemarin saya itu dikatai memang teroris karena memang lagi sedang teroris gitu. Jadi ketika mereka ini laporkan ke polisi, akhirnya saya diinterogasi malam itu. Jawaban saya nggak ada yang salah. Kemudian malam itu juga yang interogasi saya kebetulan dia anak Tuhan. Ya tegasi, iya karena tugas mereka. Pada saat itu mereka bilang, oh kamu ini seperti kamu, kenapa kamu harus ikut Tuhan? Kenapa kamu? Ya jawaban saya satu. Ingat nggak? Saya artinya bahasa yang keluar dari atau kalimat yang keluar dari mulut saya sampai saya sampaikan itu kayak nggak ada di otak saya, Bu, begini. Yang nggak saya pikirkan itu keluar. Saya bilang begini, Raja Daud aja ketika dia berperang dia tidak pernah tanya sama polisi, tidak pernah tanya sama prajuritnya, tidak pernah tanya sama semua petinggi-petinggi yang ia percaya. Dia tanya siapa? 1 Tawarik 14. Saya katakan begitu, mulai ayat 7 itu Tuhan berkata cuma ayat yang ke-10 dia bilang, bertanyalah Daud kepada siapa di situ? Pada Tuhan. Dia tidak bertanya kepada prajurit.
itu waktu itu keluar ngambang. Jadi saya bilang, ya kok ini keluar, apakah betul atau enggak nantinya. Tetapi puji Tuhan, semua kalimat keluar dari mulut saya malam itu semua ada di dalam Alkitab. Iya, Tuhan. itu seperti yang tertulis di Matius, Pak, di Matius 10 ayat 19. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat Haleluya. Nah, itu. Amin. Jadi malam itu juga yang interogasi saya, Bapak yang interogasi saya nangis. Dia bilang satu hal ke saya, dia bilang, Tuhan kamu, Tuhan saya, Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Jadi saya bilang ke bapaknya, bapak polisinya, saya kalau ingat itu Bu, saya bilang, ingat Tuhan, saya sepuh, artinya Tuhan baik pokoknya, gitu aja. Saya nggak bisa ini sama Tuhan. Saya mau merasakan apa yang Tuhan, saya mau nikmati apa yang Tuhan mau proses ke saya. Itu. Jadi itu satu kerinduan saya kemarin-kemarinnya. Saya mau tuangkan seluruh isi hati saya untuk mempermuliakan Tuhan melalui catatan kecil atau saya membuat buku untuk kesaksian. Itu saya punya kerinduan. Dan saat ini belum terrealisasi karena memang saya dan keluarga dan juga rekan pendeta Pak Glendinya, kami merintis satu usaha untuk mempermuliakan Tuhan, yaitu memberi makan orang-orang di orang jalanan dan pelayanan penginjilan jalanan. Itu. Jadi biarlah perkara Tuhan yang bertanggung jawab, dan bagian kami mau lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Asik. Ya, jadi Bapak itu akhirnya mengikut Tuhan Yesus tahun 2019 ya Pak? Iya. 2019. Terus setelah di kepolisian itu tadi gimana Pak? Apakah Bapak polisi itu menolong Bapak atau gimana? Kalau Bapak polisinya mereka nggak menolong tapi membebaskan. Kalau menolong sih saya bilang itu karena mungkin kegerakan yang Tuhan buat atau perkara yang Tuhan buat atas mereka. Jadi karena Tuhan lah Bu, saya bilang mereka nggak tolong apa-apa. Saya bilang karena Tuhan menggerakkan hati mereka untuk boleh, karena dia juga anak Tuhan. Saya bilang anak Tuhan, kenapa sampai saya bilang anak Tuhan? Beliau juga waktu interogasi sama saya, dia tanya tentang Tuhan dan bagaimana sampai mau ikut Tuhan. Jadi saya paparkan seperti apa yang saya saksikan sama Ibu Malam dan semua malam hari ini. Itu saya bilang kalau memang ada salah yang ditemukan, satu yang saya minta, kalau dari kepolisian atau dari kepala lingkungan dan semuanya yang suka suruh atau mau suruh saya pulang atau antar saya pulang, saya bilang satu, karena mereka kan semua orang Kristen gembala lagi, saya bilang kalian bertanggung jawab atas darah saya. Itu yang saya sebutkan. Jadi kalau memang kalian serahkan saya untuk keluarga saya, karena saya memang nggak ada identitas, Bu. Nggak ada sama sekali. Saya bilang, saya jalan saja beserta Tuhan. Pasti banyak perkara yang mustahil menurut saya itu. Pasti ada jawaban dari Tuhan. Iya. Sekarang bagaimana hubungan Bapak dengan keluarga? Hubungan dengan keluarga, saya bilang, saya berikan satu kesaksian lagi, hubungan kami dan keluarga, saya dan keluarga, tolong bantu doa saja. Saya memang belum ini, karena memang makanya lagi-lagi saya sampaikan sama Bapak Pendeta Glendi,
tolong jangan dipublikasikan dan saya jangan sampai mereka tahu di mana saya berada, karena saya pegang satu perkataan firman Tuhan, ketika Yesus disalibkan belum pada waktunya dia masih bisa ini dulu. Jadi saya bilang, saya bukan Yesus. Saya bilang, saya ini manusia. Saya cuma inginkan apa yang Tuhan mau atas saya, bahkan untuk mengabarkan dulu, membawa jiwa dulu, bahkan untuk melanjutkan apa yang menjadi misi Tuhan dalam diri saya. Itu satu kerinduan saya, Bu. Ya. Dan ke depannya. Ya, Bapak jangan khawatir tentang hubungan keluarga yang masih belum pulih kembali, Pak, ya. Saya juga mantan Islam, ya. Dulu 10 tahun saya tidak pulang ke orang tua, tetapi pada akhirnya hubungan saya dengan keluarga itu dipulihkan dan mereka mau menerima saya apa adanya. Nanti Bapak pun akan mengalami hal yang sama, pada saatnya nanti Bapak akan kembali kepada mereka dan berkumpul kembali dengan mereka, dan mereka akan melihat bahwa Bapak adalah orang yang luar biasa, yang beda dari semua orang yang ada di keluarga. Nah, tentang keislaman Pak Sueb ini, ya, kita tidak perlu ragu lagi, ya teman-teman, ya, karena Bapak ini adalah seorang yang bertanggung jawab terhadap kepala sekolah yang ada di pondok pesantren. Jadi kita nggak perlu ragu keislamannya gitu, ya Pak, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, apa yang Bapak rasakan bedanya beribadah ketika Bapak Islam dan sekarang ketika Bapak mengikut Kristus? Silakan, Pak. Ya. Begini, Bu. Ini perbedaan bukan membandingkannya, Bu. Kalau membandingkan jelas ada kesamaan kalau untuk saya, tapi kalau untuk perbedaan memang beda. Pertama, karena saya dididik dari dalam kandungan memang sudah Islam. seorang muslim, jadi lahirnya itu sudah dikumandangkan sama dengan ibu, sebetulnya dikumandangkan azan, sudah dikumandangkan qomat, hingga pada akhirnya dari Radatul Atfal, Madinatul Ilmi, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan sampai pada saat dimana studi memang harus artinya membuat saya itu harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadi waktu itu saya bilang untuk pengajarannya, untuk ininya saya bilang, Tuhan, bedanya itu saya kemarin gimana ya, lain gitu. Tapi ketika saya memang apalagi saya biasa dipercayakan untuk pelayan altar sebagai pengkhotbah, bahkan juga sebagai worship leader, saya katakan luar biasa. Saya suka cita dan saya bilang beban saya itu beda yang di beban kemarin. Beban kemarin itu saya rasa masih, kalau memang saya masih di sana memang berat sekali. Tapi kalau saya katakan beban seberat apapun ketika saya bergirang, ketika saya melompat, ketika saya memang benar-benar bersama dengan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, saya bilang, saya suka cita. Beban saya memang gak ada, karena Tuhan yang menopang saya. Ya. Gitu. Jadi saya bantu ya Pak, ya. Kalau dulu ketika Islam, pada saat sholat terutama, ya, pada saat kita sholat, saya tidak merasakan Tuhan yang hadir, ya. Mau kita berapa banyak sholat wajib udah pasti kita lakukan, ya Pak, ya. Sholat sunnah, sholat tahajud, membaca Quran, beribadah sedemikian rupa, kita begitu tekun beribadah, ya, baca Quran setiap hari. Tetapi ketekunan itu ternyata tidak membuat saya merasakan Tuhan yang hadir, tidak merasakan Tuhan yang hidup, tidak merasakan Tuhan yang ketika saya menangis kayak tergeletak sakit, tidak ada lawatan itu. Tetapi ketika saya menjadi Kristen, saya merasakan Allah yang hidup. Saya tidak perlu berjuang keras untuk supaya Tuhan hadir. Tidak, cukup saya duduk diam, saya puji-pujian, saya menyembah Dia, saya panggil namanya, saya membaca firman. Di situ kita akan saya merasakan Allah yang hidup, ya, Allah yang hidup. Jadi Allah kita, Yesus Kristus,
adalah Allah yang hidup, Pak. Saya bantu, mungkin Bapak jangan takut, Pak, Benar. katakan bahwa Allah kita di masa lalu dengan Allah di masa sekarang itu adalah completely different, sama sekali berbeda. Allah yang dulu itu Haleluya. adalah Allah yang jauh, ya Pak ya, Allah yang jauh. Amin. Udah kita berdoa, kita sudah jungkir balik, sujud, ruku dan segala, tidak kita rasakan hadirnya, tetapi di dalam Kristus, baik kita di rumah, di mana saja, di gereja, ketika di dapur, berjalan pergi ke pasar, kemanapun, bergelantungan di bis, saya tetap rasakan Allah yang hadir. Mengapa? Karena Haleluya. Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Gitu, Pak. Amin. Setuju nggak, Pak? Setuju kan? Oke, setuju sekali, Bu. Jadi saya katakan gini, itu perkataannya Ibu ketika pertama kali memang dipanggil untuk beribadah, iya, pertama kali dipanggil untuk beribadah di gereja. Tapi pada saat itu dipanggil gini, kamu kamu isi kesaksian dulu. Waktu isi kesaksian saya mau ngomong apa, saya nggak tahu ngomong ini gitu. Jadi suara itu bilang, ya kamu mengalir aja. Jadi ketika saya mengalir bersama dengan Tuhan, sampai disuruh nyanyi lagi. Disuruh nyanyi, saya nggak tahu memang, kan kemarin kan saya memang nggak tahu nyanyi. Memang nggak tahu sama sekali cara memuji Tuhan kayak gimana. Jadi disuruh. Jadi akhirnya suara itu berbisik ke telinga saya di sebelah kanan ini, dibilang, kamu ke pemain musik, kamu bilang pujian ini kamu bawa. Pujian seperti ini, itu pertama. Pujian pertama kali yang memang Tuhan kasih ke saya waktu itu sampai sekarang saya bilang itu pujian luar biasa, Allah yang setia. Saya bilang, oh haleluya. Jadi seperti Ibu bilang tadi, saya setuju sekali, dan saya bilang perbedaannya di sana dengan kemarinnya waktu masih beribadah di sana dengan yang di sini, ya saya setuju. Saya nggak merasakan Tuhan di sana. Ketika di sini saya katakan, luar biasanya.